everyone, selamat siang Sobat Ngobayos semua yang ada di rumah. Kembali lagi di Ngobayos, ngobrol bareng Yos. Bersama saya Marisa Silalahi yang akan menemani Sobat Ngobayos sepanjang podcast ini. Nah, kira-kira di podcast perdana di tahun 2023, kita mau bincang-bincang apa nih? Kita mau ngobrol soal apa? Oke, kita sudah mengundang orang-orang dari organisasi dan yang pastinya organisasi sekolah, masih seputar tentang sekolah ya. Kita sudah mengundang Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS tahun ajaran 2023-2024 SMP Sudarso Bandung. Nah, informasi juga buat Sobat Ngobayos yang ada di rumah, di sepanjang podcast ini kita nanti akan ada pertanyaan kuis, mungkin ada di pertengahan atau di akhir. Jadi Sobat Ngobayos pantengin terus videonya. Nanti untuk jawaban yang tercepat dan benar itu akan muncul di kolom komentar kita dan akan mendapatkan hadiah dari tim podcast Ngobayos SMP Sudarso Bandung. Oke, kebetulan di hadapan saya sudah hadir nih J-Star, yaitu Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Ngomong-ngomong mereka berdua nih baru dilantik ya Sobat Ngobayos. Kalau nggak salah minggu lalu, masih fresh banget nih. Oke, langsung saja ya Sobat Ngobayos. Belum ada kenal kan? Silakan kalian berdua boleh perkenalkan diri ke Sobat Ngobayos. Hai Sobat Ngobayos, aku Seilika Brian Chandra. Halo Sobat Ngobayos, aku Brian Chandra Alonso. Oke, terima kasih. Kita langsung aja ya bincang-bincang sama mereka. Apa sih planning mereka ke depan untuk SMP Sudarso Bandung? Oke. Halo Seilika dan Brian. Halo juga Mi. Apa kabar nih? Baik. Gimana perasaannya diundang pertama kali di podcast SMP Sudarso? Kalau aku sih dari diri aku sendiri ada rasa deg-degan dan grogi. Kalau Sander sendiri gimana? Kalau aku sih senang sih, dan juga bangga. Oke, sebenarnya santai aja ya. Kita ngobrolnya kayak biasa aja, oke? Boleh juga disantap minuman yang sudah disediakan. Oke, Sobat Ngobayos, kita langsung aja ya bincang-bincang sama Ketua dan Wakil Ketua OSIS seputar planning mereka ke depan setelah menjadi Ketua dan Wakil Ketua OSIS. Oke, saya mau nanya dulu nih ke Ketua OSIS mungkin ya. Apa sih perasaan kamu ketika kamu tahu kamu terpilih menjadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS, apalagi waktu pemungutan suara kemarin ya, nama kalian tuh mendapat suara terbanyak gitu, sehingga kalian terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua OSIS. Dari Ketua OSIS dulu mungkin. Kalau perasaan sih pasti ada senang dan bangga karena dapat dipercaya oleh teman-teman semua. Tentunya juga ada rasa sedikit takut karena takut tidak dapat menjalankan amanat dan tugas dengan baik. Nice, luar biasa. Kalau dari Ketua OSIS sendiri gimana? Wakil Ketua OSIS gimana? Kalau misalnya perasaan saya sih bangga karena bisa menjadi jadi kayak buat suara dari teman-teman kita gitu ya, dari teman-teman sebagai wakil ketua OSIS. Nah, juga kalau saya perasaan takut untuk tidak menjalani tugas itu, kita bisa tetap percaya juga kepada Tuhan, jadi dapat menghilangkan rasa takut itu. Wah, luar biasa ya Sobat Ngobayos. Intinya tetap mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Oke? Kalian bangga ya, kita juga bangga. Kalian sudah terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua OSIS. Selanjutnya, kalian kan sudah dilantik nih, sudah resmi menjadi Ketua dan Wakil Ketua OSIS. Nah, Sobat Ngobayos di rumah nih belum pada tahu, apa sih visi misi kalian waktu pemilihan OSIS kemarin? Dari Ketua OSIS dulu. Kalau visi misi kami itu yang pertama menjadikan OSIS SMP Sudarso sebagai wadah untuk mengembangkan potensi dan karakter siswa-siswi dan menjadikan siswa-siswi SMP Sudarso yang 4B. 4B itu berdisiplin, berkualitas, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Misinya akan disampaikan oleh Brian, kita gantian ya. Oke.
Untuk misinya itu yang pertama untuk mengadakan sistem pendekatan individu. Yang keduanya itu untuk meningkatkan daya baca di kalangan para siswa dan siswi, mengadakan ajang perlombaan olahraga dan seni antar siswa di lingkungan sekolah, menyelenggarakan kegiatan yang menunjang kesehatan lingkungan sekolah. Yang terakhir ada melestarikan kekayaan budaya Indonesia melalui kegiatan yang ada di lingkungan sekolah. Wah, luar biasa. Keren banget ya Sobat Ngebayos, visi misi ketua dan wakil ketua OSIS ini. Semoga apa yang sudah kalian rencanakan, yang sudah kalian persiapkan untuk OSIS SMP Sudarso Bandung boleh terwujud. Amin. Oke, nah selanjutnya nih, apa sih alasan kalian kenapa kalian mau menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Dari ketua OSIS dulu. Kalau dari diri aku sendiri sih, aku ingin aktif dalam organisasi, menambah wawasan, meningkatkan kepercayaan diri sendiri, dan meningkatkan rasa tanggung jawab. Mungkin ini bisa menjadi bekal untuk aku saat nanti masuk SMA atau kuliah. Berarti ketua OSIS kita sebelumnya kurang percaya diri ya? Iya. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari wakilnya gimana? Yang pertama sih, yang pertama untuk melatih diri untuk berorganisasi, untuk bersosialisasi antar, kan di OSIS itu ada kakak kelas ataupun adik kelas, jadi kita bisa lebih melatih diri untuk bersosialisasi dan melatih diri untuk percaya diri. Oke, apakah jabatan kalian sekarang itu akan menjadikan ajang kesombongan untuk diri kalian? Kalau dari saya sih tentunya tidak. Tidak. Kalau wakil gimana nih? Semoga saja dengan ke depan sih gak akan lah ya. Oke. Thank you. Kalian kan semenjak menjadi kandidat itu ada masa-masa kampanye ya kemarin. Waktu kalian mencalonkan diri menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, pernah nggak sih kalian merasa pada masa itu merasa pesimis gitu atau patah semangat karena melihat paslon-paslon lain? Dari ketua OSIS dulu gimana? Tentunya rasa pesimis itu pasti ada. Karena anggota yang lainnya juga kayak calonnya gitu tuh pada lebih banyak yang milih gitu karena teman-teman pada bilang juga. Dan mungkin puji Tuhan kemarin juga kepilih kita sebagai ketua dan wakil. Mungkin kalau kemarin pun kita kalah, itu bisa menjadi pengalaman kita dan saling memberi dukungan. Luar biasa. Kalau dari wakil ketua OSIS gimana? Kalau aku sendiri sih mungkin pesimis ada, kalau saya sampai ke patah semangat sih gak ada. Kalau saya pesimis itu karena mungkin dilihat banyak teman-teman yang pengen vote yang paslon lain, jadi membuat diri kita pesimis. Yakin gak sih menang kemarin? Pas kita debat kemarin tuh kita berdiskusi kalau kita tuh kalau emang udah kemungkinan kalah ya udah ya, kata aku kayak gitu sih. Oh, gitu. Jadi kita bilang kita nggak bakal menang. Tapi hasilnya di luar dugaan ya. Kalau boleh tahu nih, siapa sih support system yang paling mendukung kalian, yang benar-benar ketika kalian udah patah semangat itu, ketika kalian udah pesimis itu yang membuat kalian bangkit lagi? Kalau dari aku sih salah satunya ada para guru dan teman-teman yang ngedukung aku untuk menjadi ketua OSIS. Kalau dari wakil? Kalau aku sendiri sih hampir sama kayak ketua OSIS kita, Salika. Tapi kalau misalnya untuk di rumah yang bangun aku buat ikut OSIS ini orang tua sih. Oke, pastinya semua terlibat ya, ada guru, orang tua, dan juga teman-teman. Selanjutnya, Miss Marisa mau nanya nih, kenapa nih saat mencalonkan diri, kenapa harus Selika yang menjadi ketua dan Sandra yang menjadi wakil? Kenapa enggak Sandra yang menjadi ketua dan Selika yang menjadi wakil? Dari ketua dulu. Kalau dari saya sih, karena saya melihat dalam diri Sandra itu ada jiwa kepemimpinan, dan sebelum ada kampanye pun kita udah berdiskusi dulu terlebih dahulu untuk siapa wakil dan siapa ketua. Oh gitu, jadi ini udah emang keputusan bersama ya? Ya. Kalau dari wakilnya sendiri gimana? Kalau aku sih sebenarnya awal-awal tuh gak terlalu minat buat ikut OSIS juga sih.
Tapi karena diajak juga, terus kalau misalnya untuk mempertimbangkan, untuk melatihkan sosial, melatih organisasi gitu, ya jadi minat juga sih. Oke. Berarti kalau dilihat-lihat kan biasanya yang menjadi pemimpin itu kebanyakan laki-laki, tapi nggak selamanya ya. Kalau misalnya ada yang ngomong di belakang nih, cocokan mah Sander jadi ketua daripada Selika. Tanggapan kalian gimana? Terutama ketua OSIS. Kalau aku sih diemin aja karena kan kita udah berdiskusi awalnya, jadi nggak nanggepin tanggapan orang lain. Oh gitu. Dan nggak selamanya pemimpin itu harus laki-laki ya. Iya. Oke, kan kalian udah menjadi ketua dan wakil ketua OSIS nih. Kira-kira apa sih usaha kalian ke depannya untuk menjalankan visi misi yang sudah kalian buat? Dari wakil deh sekarang. Dari wakil dulu. Kalau misalnya usahanya sih, yang pertama sih mengadakan lomba-lomba ya. Itu kan lomba itu bisa menjadi salah satu untuk membangkitkan sekolah gitu. Lomba, acara-acara kegiatan seminar, itu Bisa jadi ajang promosi juga ya. sih. Ada lagi? Kan sekitar segitu dan mirip-mirip semuanya sih. Oh. Kalau dari ketua OSIS ini gimana? Yang pertama sih kita seluruh siswa-siswa SMP Yosudarso tuh harus kompak dulu, terus menjalankan komunikasi dengan baik, terus bertanggung jawab, ramah, dan rendah hati. Kuncinya adalah tetap ramah dan rendah hati. Oke, nah pertanyaan buat Selika nih, sang ketua OSIS. Menurut kamu pemimpin yang baik itu pemimpin yang seperti apa? Hmm, Pemimpin yang mempunyai kemampuan untuk mengarahkan atau mengkoordinasi untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi yang pasti dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh kasih. Oke, itu definisi pemimpin menurut ketua OSIS kita. Kalau dari versi Sander gimana nih? Kalau misalnya versi saya sih, pemimpin itu yang bertanggung jawab, yang disiplin, terus yang bisa merangkul untuk setiap anggotanya atau yang di bawahnya pemimpin ini untuk bisa lebih baik gitu. Wah, luar biasa ya. Sei dan Sander, kalian kan ketua dan wakil ya. Kalian adalah salah satu harapan besar SMP Yosudarso Bandung juga. Kira-kira apa sih yang akan kalian lakukan untuk memajukan OSIS SMP Yosudarso Bandung? Dari ketua OSIS dulu mungkin. Yang pertama sih yaitu saya akan mengusahakan supaya seluruh pengurus OSIS SMP Sudarso ini agar menjadi pribadi yang lebih baik dan juga dapat menjadi panutan bagi siswa-siswi lainnya. Dan kemudian saya akan membangun dan memberikan kebebasan kepada setiap pengurus OSIS agar memiliki peluang untuk mereka memajukan bagian mereka masing-masing dalam setiap ajang perlombaan. Dan saya akan memperketat semua sistem dan semua peraturan yang sudah dibuat oleh pihak sekolah untuk membantu terlancarnya program kerja yang sedang berlangsung. Oke, luar biasa sekali ya. Kalau dari wakil ketua OSIS sendiri gimana? Kalau saya yang akan melakukan untuk memajukan OSIS SMP Sudarso itu yang pertama kan untuk bukan sih lebih kayak mengajak untuk setiap kepengurusan OSIS untuk membangun sekolah ini dan membebaskan untuk setiap kepengurusan OSIS untuk melakukan hal yang contoh dia inginkan. Contoh menurut dia sekolah ini kita bisa hias atau bisa apakan dengan menjadi lebih baik lagi. Oke, luar biasa banget ya ketua dan wakil ketua OSIS kita ini. Nah, untuk sobat Ngobais yang ada di rumah, Miss Marisa akan memberikan soal kuis. Jadi silakan buat sobat Ngobais yang ada di rumah untuk menjawabnya lewat komentar yang ada di bawah. Jadi buat yang menjawab benar dan cepat, nanti itu yang akan kita beri hadiah. Pertanyaannya adalah, siapa nama lengkap
narasumber pada podcast hari ini. Oke, Sobat Ngobayos boleh langsung jawab dan tuliskan jawabannya di kolom komentar yang udah kita sediain. Oke? Oke. Untuk Selika dan Sander, terima kasih buat jawaban-jawaban kalian yang luar biasa. Semoga kedepannya apa yang sudah kalian persiapkan, apa yang sudah kalian susun untuk organisasi sekolah ini, semuanya boleh berjalan dengan baik. Nah, mungkin kalian belum tahu ya kalau di program podcast SMP Sudarso ini kita punya yang namanya pertanyaan diantara. Jadi setelah kita ngobrol terkait OSIS tadi, Miss Marisa sudah mempersiapkan pertanyaan diantara bersama tim podcast. Jadi nanti kalian boleh pilih random pertanyaan yang ada di dalam toples ini, kemudian kalian akan menjawab pertanyaan yang ada di dalam. Jadi buat seru-seruan aja ya Sobat Ngobayos, nanti Sobat Ngobayos di rumah juga boleh nih ngasih masukan pertanyaan diantara seperti apa yang akan ditanyakan ke narasumber selanjutnya. Oke? Langsung saja ke yang pertama ya. Kita suruh dulu. Kalau kata orang ladies first, tapi kali ini Miss Marisa mau yang laki-laki dulu. Oke, silakan Boy, you can choose one. Oke, silakan dibaca sendiri pertanyaannya, kemudian dijawab. Kalau kamu mau minjem buku di perpustakaan, lebih suka minjem dengan genre apa? Oke, silakan dijawab. Apa nggak pernah minjem buku di perpus nih? Kalau misalnya aku sendiri, minjem buku tuh jarang banget di perpustakaan. Kayaknya selama aku masuk SMP ini kan aku masih kelas 7, baru cuma 2 kali minjem buku di perpustakaan. Dan genrenya itu novel kayak mata-mata, selidik gitu, tentang detektif. Oke, oke. Thank you buat jawabannya, Sander. Boleh dikasih ke Selika? Sekarang giliran Selika. Lebih sering curhat atau dengerin orang curhat? Kalau orang tuh lebih tipikal ke akunya tuh lebih dengerin orang curhat sih. Oh, berarti kamu tipe pendengar yang baik ya? Nggak bisa dibilang begitu juga sih. Oh, jadi maksudnya gimana nih? Kamu lebih sering dicurhatin atau lebih sering curhat ke orang? Kurang lebih kayak gitu maksud pertanyaannya kali. Dicurhat gitu. Lebih dicurhatin. Oke, pemberi solusi berarti. Kadang-kadang. Oh. Oke, mungkin satu orang 3 kali ngambil kali ya. Mungkin sekarang boleh Sander lagi yang ngambil. Lebih suka liburan ke pantai atau liburan hiking ke gunung? Kalau aku ke pantai sih, soalnya hiking aja aku belum pernah. Oh. Simpel banget ya. Kalau ke pantai udah sering ya? Udah lumayan. Oke. Apa sih yang membuat kamu tertarik sama pantai? Banyak, ya kan kalau pantai kan identik dengan lautan, terus pasir, ya itu seru aja sih bisa bangun pasir. Dan suara ombak yang menenangkan jiwa. Oke, oke, selanjutnya Selika mungkin. Lebih suka ngabisin waktu buat game atau ngabisin waktu buat olahraga? Aku sih nggak dua-duanya, karena aku nggak punya game, aku jarang olahraga. Dan masalahnya podcast tidak mengizinkan untuk tidak memilih. Anda harus memilih satu. Ya udah deh, lebih suka ngabisin waktu buat main game aja. Oh, main game. Gamers banget ya. Oke, yang terakhir nih, silakan Sander. Ngumpul sama teman tapi malah main HP sendiri-sendiri atau nggak ngumpul tapi ngobrol lewat telepon. Kalau aku
ngumpul sama teman tapi malah main HP sendiri-sendiri. Terus ngapain ngumpul? Kadang kan kalau misalnya ngumpul walaupun main HP sendiri-sendiri tuh kadang ada waktu yang ada ngobrolnya juga gitu. Jadi kalau misalnya via telepon juga, biasanya kan telepon gak enak lah ya gak ketemu gitu. Gitu ya. Tapi kalau kayak gitu mah biasa kalau versi Miss Marisa kalau ketika lagi nongkrong sama teman-teman itu nggak boleh nyentuh HP. Jadi HP dikumpulin, terus kita buat kesepakatan gini, yang nyentuh HP dia yang traktir. Kayak gitu. Oke, kalau Selika, yang terakhir boleh. Lebih suka ngabisin waktu bareng keluarga atau ngabisin waktu bareng teman? Tentunya lebih suka ngabisin waktu bareng keluarga. Oke, family is number one. Oke, thank you buat Selika dan Sander buat waktunya. Terima kasih buat kesediaannya diundang di podcast SMP Sudarso Bandung. Kemudian untuk Sobat Ngobayos yang ada di rumah, mungkin segitu dulu bincang-bincang kita hari ini. Mungkin nanti kita boleh ketemu lagi di next podcast selanjutnya. Nah, semoga dari podcast kita hari ini bisa menjadi berkat atau bisa menjadi motivasi untuk Sobat Ngobayos yang ada di rumah. Nah, kalau ada pertanyaan, jangan lupa Sobat Ngobayos boleh komen di bawah, oke? Kemudian boleh ngasih saran, ngasih masukan juga, di like dan di subscribe, dan di share juga ke teman-teman yang lain. Disuruh nonton supaya makin banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh teman-teman yang lain. Nah, dan yang terakhir nggak kalah penting ya, Sekolah Ya Sudarso sudah membuka pendaftaran ya dari tingkat TK, SD, dan SMP. Kami tunggu kalian untuk mendaftar di sekolah ini. Sekolah yang terus berusaha berinovasi dan berkreasi menjawab tantangan zaman. Salah satunya dengan program podcast ini. Oke, kami tunggu kalian untuk daftar di sekolah kami. Terima kasih sudah menonton podcast ini sampai selesai. Stay safe and stay healthy buat Sobat Ngobayos semua. Kemudian pesan untuk ketua dan wakil ketua OSIS, mungkin juga buat anggota OSIS lainnya. Selamat untuk kalian, selamat menjalankan tugas bagi pengurus OSIS yang baru di tahun ajaran 2023-2024. Semoga semakin sukses, semoga apa yang sudah kalian programkan, kalian persiapkan semuanya boleh berjalan dengan lancar dan tentunya tetap dituntun oleh Tuhan. Semuanya diberkati, oke? Oke, see you Sobat Ngobayos yang ada di rumah. Terima kasih, bye. Body, I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her, you know.